Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Ibu Pendeta Yulentina dari Jemaat GKI Langkai. Kita akan bersama-sama hari ini dalam berkat hari ini. Saya ambil tema manfaat menerima kritikan. Sekali lagi, manfaat menerima kritikan. Amsal pasal 12 ayat 15 dan Amsal 27 ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur padamu Bapa karena luar biasa kasih setiamu dalam hidup kami. Bersama hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu berkat hari ini. Biarlah berkat hari ini akan memampukan kami menjalankan hari-hari kehidupan. Berkati hamba-Mu dan ajar kami senantiasa melakukan dalam hidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Amin. Amsal 12 ayat 15 dan Amsal 27 ayat yang kelima. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapa. Bagaimana sikap kita ketika kita dikritik oleh orang lain? Marah? Atau kita berterima kasih telah dikritik dan berusaha memperbaiki diri? Pengalaman dikritik yang berhubungan dengan pelayanan pernah saya alami. Bapak kekasih Tuhan, satu hari saya dikritik oleh pemimpin saya di gereja setelah beliau melihat dan mendengar saya berkhotbah. Nah, katanya isi materi khotbah saya cukup bagus, tetapi intonasi suaranya terlalu keras sehingga terkesan saya marah-marah, padahal saya tidak marah sebenarnya. Nah, selain itu saya terlalu lama dalam berkhotbah dan terlalu banyak menggunakan bahasa Alkitab. Saat itu saya sulit menerimanya, namun setelah saya pikir-pikir hal itu baik dan dari sejak itu saya mulai memperbaikinya sehingga bisa lebih menjadi berkat bagi jemaat, bahkan bagi saya. Nah, memang Ibu Bapak kekasih Tuhan, tidak enak mendapatkan kritikan dari orang lain. Ya, apalagi ketika seseorang sudah merasa berada di puncak atau di atas. Jika ada yang mengkritik, biasanya ia beranggapan bahwa kritikan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati dan usaha untuk menjatuhkannya. Bisa saja orang mengkritik karena benci atau tidak suka dengan kita. Bisa juga mereka mengkritik supaya kita semakin lebih baik dan lebih baik. Namun apapun bentuk kritikan itu, entah bersifat pedas maupun tidak atau berasal baik atau tidak, itu ternyata membawa manfaat. Namun apapun bentuk kritikan itu, entah boleh dikatakan bersifat pedas atau tidak, atau berasal dari kawan maupun lawan, jika kita menyikapinya dengan pikiran yang positif, maka hal itu akan memberikan sumbangsih atau manfaat besar bagi kita, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Kita akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan penuh semangat. Kalau tidak ada kritikan, mungkin kita biasa-biasa saja. Nah, setelah kita dikritik, kita mulai membenahi diri kita. Kita ambil yang baik. Di samping itu, kita harus menerima kritikan dengan sikap bersahabat dan tidak membenci orang yang mengkritik kita. Ibu Bapak kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat kelemahan dan kekuatan kita ketika bercermin dari kritikan orang lain. Nah, sebaliknya kita tidak akan tahu adanya kotoran jika tidak bercermin. Kita tahu mana kurangnya, mana lebihnya. Selain itu, jadikanlah kritikan sebagai penyemangat untuk kita meningkatkan kemampuan kita.
Selain itu jadikanlah segala kritikan sebagai penyemangat untuk kita meningkatkan kemampuan kita emas menjadi murni karena melewati proses api pemurnian. Demikian juga kita akan terasa dan menjadi lebih baik bila memperhatikan kritikan. Ya. Kritikan adalah bagian dari proses kehidupan kita dan salah satu alat Tuhan untuk mengasah kita sehingga kita dapat berkarya dan berbuah lebih banyak lagi bagi Tuhan dan sesama. Nah, jika kita mendapat pujian dari orang lain, anggaplah itu sebagai hal biasa. Jangan lalu membanggakan diri, wah saya hebat. Namun jika kita mendapat kritikan dari orang lain, anggaplah sekali lagi Ibu Bapak kekasih Tuhan sebagai boleh dikatakan sebagai harta terpendam yang saat ini ada dalam hidup kita. Karena itu berbesar hatilah dan menerima kritikan dan mintalah Tuhan memberikan kekuatan untuk menerima kritikan yang pedas serta mohon kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Jangan marah, jangan kecewa ketika kita dikritik. Ternyata manfaat menerima kritikan itu baik. Nah, kebanyakan orang sukses karena sering dikritik dan mereka membenahi dirinya. Karena itu, sikapilah kritikan dengan bijaksana. Bapak kekasih Tuhan, manfaat menerima kritikan untuk membangun kita. Semakin baik, dan semakin baik. Sehingga kita akan semakin sukses dan hidup dan kehidupan kita semakin diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya melewati kritikan-kritikan yang boleh kami alami ternyata menambah kami semakin semangat, semakin giat untuk membenahi kehidupan supaya hari-hari ke depan itu akan lebih baik, orang tidak tersakiti, dan kami pun menerima berkat daripada-Mu. Biarlah hari-hari kehidupan yang akan kami lewati, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru